Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Ibu Ori dan Kiai Akupunktur Indonesia. Apa kabar semuanya teman-teman? Semua sehat, semoga sehat lahir batin ya, semua ya. Dan kita tetap fit dan penuh stamina walaupun kita lockdown, tapi tetap terus berkarya dan tetap menjaga kesehatan. Oke, ini saya mau bercerita dulu. Saya sekarang berada di lokasi Rumah Sehat Oris. Lokasinya ada di daerah Ciputat ya. Ini suasananya seperti ini. Sharing bagaimana kita mengatasi penyakit fenomena dengan KHT mandiri. Tapi sebelumnya saya mau share dulu. Ini adalah referensi buku kita, Koreo Hand Therapy ya. Ini berasal dari Korea, ilmu tersebut ya. Jadi semua ada referensinya. Ditemukan oleh Dr. Tuwuyo sejak tahun 1971. Sudah lama sekali ya. Jadi ini ada referensi kita dalam belajar Koreo Hand Therapy. Kalau teman-teman yang berminat untuk belajar kelas saya, silakan nanti kontak melalui Instagram, melalui YouTube ini, di mana tempatnya dan segala macamnya. Oke? Ya, jadi ini sebagai referensi kita semua untuk mempelajari Koreo Hand Therapy. Oke, saya kembali lagi kepada fenomena, ya. Apa itu fenomena? Fenomena itu sama dengan istilahnya itu paru-paru basah, ya. Mengapa itu bisa terjadi? Itu terjadi bisa jadi karena virus, bakteri atau jamur. Jadi adanya infeksi atau radang dalam paru-paru kita, sehingga itu yang menyebabkan kita menjadi sulit bernafas ataupun kadang-kadang batuk berdahak, dan juga kita terasa menggigil karena ada radang. Radang itu kalau di luar itu kelihatannya berupa nanah, cuma kalau di paru-paru itu berupa kayak warna putih gitu ya, itu banyak slem artinya. Jadi itu adalah karena infeksi peradangan dalam paru-paru kita. Oke? Jadi itulah yang disebut dengan fenomena ya. Sekarang bagaimana kita mengatasinya dengan cara KHT mandiri? Jadi fenomena itu terkait dengan paru-paru. Tadi sudah sebut ya, paru-paru basah. Jadi paru-paru itu adalah meridiannya dalam KHT itu sebelah sini. Simbolnya itu C ya teman-teman, adalah lung artinya ya. Nah jadi kita akan menggunakan teknik 3 jurus kita pakai ya, yaitu basic point, corresponding point, yang berikutnya adalah E8I2. E8I2 itu adalah bagian tenggorokan kita di mana meridiannya stomak, dan juga itu adalah bagian belakang kita. Itu sangat penting ya. Oke, kita mulai sekarang ya. Saya langsung tempel ya dengan menggunakan palet seperti biasa. Ini karena kita KHT mandiri. Kalau yang tidak mandiri dia menggunakan jarum ya. Jadi tapi itu harus ditreatment oleh akupunkturisnya ataupun orang yang sudah kompeten belajar mengenai KHT ini. Session ini saya akan kasih khusus gambarnya, ya teman-teman bisa screenshot langsung titik-titiknya supaya lebih jelas ya, apa-apa saja titik-titik yang harus kita tempelkan ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Jadi pertama kali kita tempelkan supaya mudah adalah di titik A8. Ini dia ya titiknya ya. Nanti A8 ini adalah bagian navel kita, yaitu pusar ya teman-teman, sebagai titik keseimbangan kita, makanya pusar itu penting. Berikutnya adalah A8 itu di tengah-tengah di antara ruas kita punya telapak tangan kan ya, A8. Di antara A8 dengan titik ini adalah A12. Ini bagian stomak kita, perut kita. Stomak sangat penting karena dia foundation ya. Berikutnya yang mana lagi? Berikutnya adalah basic point yang lain, yaitu A1 ya teman-teman, di bawah sini ya. Nah karena seperti yang pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya bahwa kita menggunakan palet di mana dia agak besar, makanya cukup mengambil perwakilan dari A1 sampai A8 diantaranya. Karena kalau pakai jarum ada 8 jarum, cuma karena pakai palet agak besar, jadi tidak mungkin ada 8, akan overlap ya. Di sini adalah A3, terus tuh berikutnya adalah di sini ya, 6 ya. Kemudian basic point lainnya adalah
titik apa? Titiknya si jantung A16 ya. Titik A16 jantung. Oke. Lalu berikutnya adalah titik selaput jantung A18 ya, teman-teman ya. Tempelnya di sini ya. Setelah itu titik apa lagi? Titiknya si A20, yaitu adalah di tenggorokan yang bagian bawah, yang kalau teman-teman tuh ada bolongan tuh A20 namanya ya. Berikutnya adalah E8 dan berikutnya adalah A30 ya. Oke. Ini kadang-kadang dia kalau sudah dipakai berkali-kali agak copot, nanti teman-teman bisa menggunakan juga plester putih, nggak ada masalah. Selama masih logamnya oke, dia tidak ada masalah ya. Yang penting logamnya. Oke. Berikutnya adalah, karena ini palet ini dipakai ulang ya. Di palet itu dipakai berkali-kali ya, teman-teman bisa pakai berkali-kali ya. Berikutnya adalah meridiannya paru-paru. Nah, ini yang paling penting ya. Titik yang mana aja kita tempel? Ada 3 titik. Pertama adalah titik mau poinnya paru-paru itu sendiri. Jadi paru-paru di sini letaknya kalau dalam tangan kita ya. Yang berikutnya adalah titik paru-paru meridiannya C5 ya, teman-teman. Ini dia di sini ya, letaknya pada knuckle. Knuckle itu sangat baik, titik-titik pada knuckle itu sangat bagus ya. Berikutnya adalah titik di sini ya, C8. Oke. Berikutnya lagi adalah titik jantung. Jantung meridian yang paling bagus adalah G13, ada di sini ya, titik jantung. Selanjutnya adalah titik yang berikutnya adalah bagian perut ya, teman-teman. F5 ya, untuk pencernaan kita, spleen. Tidak usah khawatir teman-teman ya, nanti saya akan kirim lengkap gambar tangannya di akhir video, teman-teman bisa screenshot ya. Berikutnya adalah meridian perut, yaitu di sini ya. Itu yang bagus adalah E38. Ini adalah bagian tangan depan kita ya, teman-teman ya. Sekarang saya akan balik ke bagian belakang ya. Bagian belakang apa saja titik-titik yang kita akan tambahkan? Yaitu titik I2 ya. Bagian daripada kita punya 3 jurus tadi. Yang berikutnya adalah titik apa lagi? Di sini ya, tengkuk kita. Jadi dalam KHT itu ada bagian depan dan bagian belakang. Ini bagian depan dan bagian belakang. Dan ada titik back to back-nya ya, teman-teman. Jadi titik-titik ini yang saya kasih tanda-tanda, inilah yang saya tempelkan. Ini juga adalah back to back-nya bagian kita punya belakang ya. Dekat kita daerah kita punya tenggorokan ya, back to back-nya. Ya. Kemudian berikutnya lagi adalah di sini I14 back point-nya paru-paru ya, teman-teman ya. Ya, ini kanan kiri. Yang berikutnya adalah titiknya si stomach I17, back point-nya stomach. Satu lagi adalah back point-nya kidney ya. Teman-teman bisa tempelkan ini buat di kanan kiri ya. Yang terakhir adalah titik J7 ya, teman-teman. Ini juga penting, J7. Kenapa? Karena pernafasan kita tenggorokan ini terkait dengan petnya kidney ya. Yang terakhir adalah L7. Itu untuk apa? Untuk membooster energi. Karena orang yang memiliki masalah dengan paru-paru biasanya dia gampang lemah ya. Energinya menurun sehingga perlu kita booster energinya. Nah, itu diwakili oleh titik L7. Jadi inilah titik-titik yang akan kita gunakan dalam mentreatment penyakit pneumonia atau paru-paru basah atau istilahnya dikenal dengan paru-paru basah. Kalau untuk sakit pneumonia, ini adalah titik-titiknya teman-teman ya. Kira-kira teman-teman sampai sini ada pertanyaan mengenai titik-titik dalam KHT mandiri untuk penyakit pneumonia. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di komen di YouTube channel ini, atau bisa juga kontak saya via WhatsApp atau Facebook atau Instagram ataupun YouTube ini. Terima kasih teman-teman. Silakan jangan lupa di like, komen, share sebanyak-banyaknya bila itu bermanfaat, dan subscribe. Terima kasih.